Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan melakukan pengecekan secara analisa teknikal di market emas, XAU USD, dan di pair GBP USD atau disebut pound sterling seperti itu. Dan baiklah, kita akan memulai terlebih dahulu untuk pergerakan dari dolar indeks ya. Kita melihat bahwa seperti terlihat di layar, untuk pergerakan dolar indeks sendiri berada dalam tren penurunan, yang artinya dalam satu minggu terakhir ini ya, dan juga dari 2 minggu sebelumnya bahkan ya, dolar sudah bergerak melemah. Dan seperti biasa, jika dolar bergerak melemah atau dalam tren penurunan, biasanya akan diikuti oleh bullishnya pergerakan bursa-bursa saham di Amerika. Dan kita akan melakukan pengecekan, kita akan melihat apa yang terjadi di bursa saham Amerika melalui acuannya, yaitu S&P 500 ya. Nah, untuk S&P 500 sendiri terlihat bahwa dalam 1 hingga 2 minggu terakhir ini bergerak dalam tren bullish, yang ini adalah sebuah pertanda yang jelas bahwa setiap ada pelemahan US dollar, maka akan berefek kepada pergerakan bursa saham di Amerika, yaitu terjadinya kondisi bullish. Artinya ini adalah korelasi ya, ada sebuah korelasi, biasanya orang menyebutnya atau dalam market disebut sebagai korelasi yang positif. Jika dolarnya turun, maka bursa sahamnya, dalam hal ini bursa saham indeks saham-saham blue chip, akan naik. Yang kita lihat dalam hal ini adalah S&P atau Standard & Poor 500. Dan tentu ini juga ada korelasinya ya dengan pergerakan emas, dan juga ada pergerakan dengan pound sterling, karena emas kalau kita lihat kan ada yaitu XAU USD ya, berarti ya ada dikaitkan ya, dipairkan, disambungkan dengan USD atau dolar Amerika. Begitu juga dengan GBP USD, yaitu sterling versus dollar ya, artinya juga ada kaitannya dengan US. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan dari XAU USD. Untuk XAU USD sendiri untuk time frame monthly ditutup naik ya pada candle monthly-nya yang terakhir. Dan kemudian kita melihat juga untuk yang weekly ya juga ditutup naik, kemudian yang daily juga ditutup naik. Dan pergerakan dari 3 buah time frame ya, time frame yang kita gunakan adalah time frame besar, yaitu monthly, weekly, dan daily, yang sama-sama ditutup naik ya pada penutupan market ya, pada penutupan kalau kita Sabtu ya, Sabtu dini hari ya, itu adalah sama-sama ditutup naik ya. Kalau Anda melihat kondisi ini, berarti ada sebuah minat beli dari market, yang ternyata kenaikan dari emas ini searah juga dengan yang kita lihat tadi
S&P 500 atau bursa indeks saham unggulan dari Amerika. Jadi penurunan dolar berakibat kenaikan S&P 500 dan kenaikan dari XAU USD. Dan itu adalah dari time frame monthly, weekly, dan daily-nya. Dan berikutnya dari pergerakan emas dalam konteks trend line, ya, terlihat bahwa emas berusaha menembus resisten trend line yang berwarna merah, namun hanya berhasil menembus dalam bentuk shadow-nya dan belum berhasil menembus satu body. Nah, kita akan menantikan jika terjadi penembusan satu body di resisten trend line ini yang berwarna merah ini, maka sudah bisa diprediksikan bahwa ada sebuah peluang besar bahwa emas akan bergerak bullish seperti itu atau semakin naik, ya. Dan berikutnya adalah pergerakan dari analisa teknikal. Untuk daily-nya sudah ada kemunculan pergerakan kenaikan, ya, kenaikan MACD di zona positif, ya. Jadi sudah naik di atas 0 dan ini adalah tanda untuk ancang-ancang kita melakukan posisi buy. Begitu juga dengan stokastik yang menunjukkan bahwa masih ada tren kenaikan, dan ini adalah tanda yang searah, ya, bahwa MACD, konfirmasi dari MACD dan stokastik sama-sama menunjukkan ke arah naik. Dan untuk volatilitas market sendiri, yaitu average true range, ada pelemahan, ya. Jadi range high low untuk emas selama 14 hari terakhir ini tampaknya sudah menurun, tapi masih dalam tren kenaikan. Berikutnya sendiri dari Fibonacci-nya, ya, kita lihat bahwa emas belum berhasil menembus 23,6, ya. Jika terjadi penembusan di 23,6 maka akan berpeluang menuju garis 0.0, ya. Dan ya, pergerakan ini adalah yang kita nantikan, berarti sama seperti pergerakan trendline sebelumnya, ya, di analisa sebelumnya. Jika terjadi penembusan trendline dan dikonfirmasikan juga dengan penembusan 23,6 maka emas berpeluang untuk semakin naik. Berikutnya adalah dari support resistance, dan dari support resistance juga tidak ada halangan lagi, berarti ada sebuah peluang untuk emas menuju bullish. Baik, kesimpulannya adalah seperti kita lihat dari analisa candle, monthly, weekly, daily, semuanya tren naik. Kemudian dari trend line tinggal menunggu konfirmasi penembusan resistance trend line. Berikutnya kemudian dari analisa MACD, stokastik, semua dalam tren kenaikan. Kemudian dari analisa Fibonacci juga tinggal menunggu penembusan dari 23,6-nya, dan dari analisa support resistance yang kita lihat adalah bahwa tidak ada halangan untuk emas bergerak naik. Baik, jadi kesimpulan emas, ada peluang untuk emas melanjutkan kenaikannya. Dan kita beralih kepada analisa GBP USD. Untuk monthly-nya up, ya, naik. Kemudian weekly-nya penutupan minggu lalu dalam bentuk doji, dan untuk daily-nya ditutup turun. Jadi ini mix, ya, secara candle. Dan berikutnya lagi pergerakan dari pound sterling ini, ya, untuk resistance trend line yang merah memang sudah terjadi penembusan, dan di sini terlihat ada garis trend line berwarna biru, jadi masih dalam tren kenaikan. Berikutnya lagi dari MACD. Nah, ini MACD menarik. Jadi untuk pergerakan daily-nya, ya, MACD ini sudah
berada dalam tren kenaikan karena berada di atas garis nol, juga signal line berwarna merah ya, itu dalam tren kenaikan yang ada di MACD, garis putus-putus merah. Namun untuk stokastik dan ATR sama-sama dalam tren penurunan. Nah, itu. Jadi ini yang kita harus waspadai, ini adalah akibat dari mixnya yang pergerakan di time frame monthly, weekly, dan daily yang juga tadi kita lihat sama-sama mix ya. Dan tentu kita harus melihat kembali kepada Fibo-nya sendiri ya. Untuk Fibo-nya memang terjadi penembusan di 38,2 yang artinya sterling ada peluang turun untuk ke 50 dan 61,8-nya masih di sekitar area yang cukup sempit. Kita lihat di 382, 50 dan 61,8-nya. Dan terakhir kita melihat di analisa support resistance. Di sini terlihat juga ada kecenderungan untuk turun bagi pound sterling. Dan apa kesimpulan utama dari pergerakan ini? Untuk pergerakan ini kita lihat bahwa memang cukup mix, namun kecondongannya adalah bagi pound sterling masih berpeluang untuk turun seperti itu. Dari gabungan-gabungan dan summary yang kita ambil dari berbagai perangkat analisa teknikal klasik dan modern, maka pound sterling masih memiliki peluang untuk turun lebih lanjut. Berbeda tadi dengan emas yang masih peluangnya untuk naik. Baik, demikianlah hasil analisa yang bisa saya sampaikan. Dan sukses selalu, sehat selalu, dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga semua sukses dan salam profit. Terima kasih.